Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya, seberapa sering sih kalian mendengar kata hak itu? Tentu saja sudah sering. Nah, lalu, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hak? Secara umum, hak asasi manusia merupakan segala sesuatu yang didapatkan karena satu kondisi tertentu. Lalu, apa itu hak asasi manusia? Mari kita cek bersama-sama di video berikutnya. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, hak asasi manusia bersifat kodrati dan langgeng yang memiliki arti hak yang sudah ada menjadi kodrat manusia dan melekat dari sejak dalam kandungan hingga manusia itu meninggal. Ciri-ciri hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, dan hak-hak yang lainnya. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak ia lahir. Dan yang keempat adalah hak asasi bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan yang lainnya. Hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Pancasila selalu berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Berikut beberapa hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila. Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak dan bebas memilih maupun memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Setiap warga berhak mendapatkan rasa aman meski dalam perbedaan, baik itu perbedaan bahasa, agama, ras, warna kulit, dan yang lainnya, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dengan tujuan mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalamnya terkandung bahwasannya setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung bahwasannya setiap warga berhak mendapatkan jaminan keadilan dan kesempatan yang sama. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia itu dapat dibatasi oleh undang-undang dan hak orang lain. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tidak bisa berlaku mutlak dan tidak bisa digunakan sebebas-bebasnya. Negara dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, yang artinya tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengganggu hak asasi orang lain. Namun, dalam praktiknya, hingga saat ini masih banyak sekali orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia itu? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang maupun sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Ada beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya: yang pertama, pelanggaran hak
asasi manusia berat. Di antaranya, kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang sistematis bertujuan untuk memusnahkan suatu golongan, etnis, bangsa, ataupun suku. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kejahatan sistematis dan meluas dengan tujuan langsung ke masyarakat sipil. Contohnya diantaranya perbudakan, pemusnahan, pemindahan penduduk secara paksa. Jenis pelanggaran hak asasi manusia berikutnya yaitu pelanggaran hak asasi manusia ringan. Contohnya pencemaran nama baik, penganiayaan, pemukulan, dan lain-lain. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai hak asasi manusia. Semoga kalian dapat mengerti, memahami, dan bisa mengamalkannya. Apabila ada saran, kritikan, maupun pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.